Oke, go back to Sick Five Channel ya. Ini adalah persiapan 1 minggu sebelum berangkat ke Kerinci ya, kayak gitu. Ini aku habis ini mau spill persiapan sama barang-barang apa aja yang mau tak bawa. Jadi kenapa mesti prepare 1 minggu sebelumnya kayak gitu, biar nggak keteteran gitu nantinya. Takutnya kan kalau misalkan terlalu mepet packingnya, bakalan banyak barang-barang ketinggalan atau apa gitu. Jadi 1 minggu ini aku maksimalin buat prepare buat peralatan sama barang-barang apa aja yang mau tak bawa. Mulai dari perlengkapan berangkat, trekking, dan juga pas waktu pulang kayak gitu ya. Sebenarnya ini udah punya rencana dari beberapa bulan yang lalu, sekitar kurang lebih 6 bulan ya. Jadi mulai bulan November kalau nggak salah. Jadi aku mau benar-benar mau naik ke Kerinci kayak gitu. Waktu itu emang aku apa itu namanya, maunya berangkat solo hiking gitu. Cuma nanti kan pasti wajib guide gitu. Jadi so far harusnya aman ya, guide atau porter gitu. Nah itu aku maunya solo. Cuma temanku tiba-tiba dia nge-spill gitu, dia mau ke Kerinci juga. Nah kalau misalkan aku tiba-tiba berangkat, dia berangkat, sedangkan kita sama-sama nggak tahu gitu kan, aneh dan bakalan awkward gitu kan. Jadi ya udah aku bilang aku juga sebenarnya mau ke Kerinci. Jadi dia juga oke, barengan aja. Ya udah, akhirnya kita juga mau bareng akhirnya gitu. Cuma aku apa ya, bener-bener membatasi yang bakalan ikut kayak gitu, karena kan emang niatnya bener-bener solo gitu. Dan kemudian dia ikut, ya udah, kalau bisa nggak usah nambah anggota lagi atau enggak, ya seperti itulah pokoknya. Aku kan nggak terlalu suka yang rame banget gitu. Bukan karena apa ya, tapi karena emang gini, jadwalnya kan sangat mepet banget. Jadi aku nggak bisa, takutnya itu jadwal aku sama jadwal yang lainnya bentrok kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir itu semua, jadi ya 2 orang aja untuk kali ini ya di Kerinci. Tapi semoga kedepannya nanti kalau misalkan pengen ke gunung yang lain yang lebih dekat atau yang jadwalnya lebih fleksibel, aku pasti ngajak teman-teman juga, kayak waktu di mana itu namanya, Gunung Sumbing atau gunung lainnya kayak gitu ya. Jadi so far ini ya, habis ini aku akan bakal spill. So let's go untuk spill barang apa aja dan persiapan apa aja yang bakalan tak lakuin kayak gitu. Oke, di sini aku barusan check out juga untuk Bugaboo Staff Sack ini. Ini isinya 6 ya, jadi ada 6 sak gitu. Dari mulai yang ukuran paling gede sekitar 10 literan gitu, sampai yang paling kecil. Totalnya ada 6. Jadi nanti bisa tak speed lah untuk masukin barang-barang itu, biar lebih gampang nanti kalau misalkan di jalur kayak gitu ya. Dan untuk day pack yang kalau seperti biasa yang tak pakai. Terus ini ada perlengkapan nanti buat summit ya, karena aku takutnya lebih dingin kayak waktu di Rinjani dulu. Aku pasti bawa beanie hat ya, biar hangat, sama scarf kayak gitu. Ini juga bener-bener membantu waktu aku di Rinjani waktu itu. Bener-bener di leher itu kayak hangat banget, sedangkan waktu itu suhunya bisa sampai minus kayak gitu kan. Jadi so far itu sangat membantu sekali. Kemudian ini carrier kesayangan aku. Oke, ini ukurannya 60 liter nanti buat bawa semua peralatan ini. Dan untuk peralatan tidur juga ini ada SB ya, SB. Kemudian ada kaos kaki juga untuk spare beberapa hari di sana. Kemudian lampu ada 2 juga, ini untuk summit nanti. Kemudian bantal tidur biar nggak biar enak aja gitu kalau tidur ya. Dan ada jas hujan sama trash bag buat jaga-jaga kalau misalkan hujan nanti. Dan ini trash bagnya nanti tetap
tak pakai ya buat dari, meskipun ini waterproof tapi ini nggak ngejamin bahwa ini bakalan bener-bener anti air gitu. Takutnya kalau hujan deras gitu kan nanti bakalan rembes. Jadi nanti semua barang yang udah tak start di sini, kemudian aku masukin juga ke trash bag, jadi biar aman ya, karena kita nggak tahu kondisi kedepannya kayak gimana, jadi kita sebar jaga-jaga aja. Dan ini juga untuk peralatan konten ya. Ini ada tripod. Kalau ini ya trekking pole karena mau buat camp kan, jadi aku mesti bawa ini. Dan ini untuk sajadah ya, travel. Ini untuk obat-obatan aku taruh di sini semua. Untuk juga peralatan konten juga ada mikrofon. Dan ini untuk segala jenis penghangat ya. Kalau waktu summit ada sarung tangan, hand warmer sama emergency blanket. Dan nanti ini kalau misalkan masih kurang hangat bakalan tak ganti sih. Cuma waktu ke Rinjani ini juga cukup hangat gitu, karena emang kan bahannya dari apa ya, semacam kayak dari scarf gini juga, jadi mestinya aman lah buat dipakai summit nanti. Kemudian ini untuk buff ya, buat pelindung kalau misalkan nanti kan di sana gunung apa itu namanya, gunung aktif ya, jadi takutnya asap belerangnya kan juga naik atau gimana gitu. Nanti untuk perlindungan aku pakai ini. Dan ini tenda sama footprintnya sekalian. Terus ini ada jaket puffer satu-satunya buat apa ya, pelindung hangat nanti di atas sana, karena emang di shelter 3 harus shelter 3 di pos 3 bener ya, shelter 3 nanti bakalan di atas 3000 mdpl, jadi pastinya bakal dingin banget. So buat menanggulang itu aku harus pakai jaket yang tebal. Dan ada celana ini sekitar 5 lah ya, 5-6 nanti, sama buat yang pulang perginya kayak gitu. Bakalan tak siapin juga untuk pas berangkat, trekking sama pas pulang. Dan ini juga untuk water bladder biar lebih gampang di jalurnya buat minum ya, karena kalau nggak pakai bladder nanti bakalan susah. Itu mesti ngambilin botol atau tumbler gitu kan di samping atau di belakang carrier gitu kan, jadi yang lebih effort lagi. Jadi misalkannya aku prefer pakai water bladder lagi. Ini aku barusan beli juga kemarin, check out yang ukuran 2 liter, karena pengalaman aku yang kemarin 3 liter itu yang selalu tak isi cuma sekitar 1,5 liter sampai 2 liter doang gitu. Jadi daripada aku bawa yang 3 literan dan nggak terlalu mubazir gitu, aku bawanya yang ini aja. Nah buat nanti sisanya kayak airnya yang buat masak atau apapun itu nanti tetap ditaruh di botol kayak gitu ya. Kemudian ini ada ya, ini sebenarnya TWS yang kapan ada ya, cuma lumayan juga buat spare kalau misalkan kehabisan baterai atau apa di ini. Ini juga biasanya tak pakai buat nyalain lampu yang ini kayak gitu. Kemudian ini power banknya yang 20.000 nanti buat perjalanan sama di trekking juga. Terus ini aku juga beli sepaket ya untuk matrasnya yang ultralight dari Bugabu, sama yang tadi stack-stacknya itu. Untuk yang sebenarnya aku ini sama matras yang tak pakai sebelumnya, yang dari Torean Mattress itu. Bedanya cuma yang ini itu untuk ukuran 1 orang, yang mattress sebelumnya itu untuk 2 orang gitu. Jadi karena ini nanti katanya Mas Nanda ya, kebetulan aku sama Mas Nanda nanti dia juga mau bawa matras sendiri, jadi ya udah bawa yang 1 aja aku kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan buat solo-solo ke gunung atau bukit-bukit nanti biar lebih enteng lagi aku bawa ini gitu, ini super aman. Kemudian aku bawa juga windbreaker, jumlahnya ada 2, sama ya kaos buat trekking dan perjalanan pulang pergi, base layer juga.
Ini aku lebihin juga, takutnya biar ada spare kayak gitu. Dan ini sepatu baru yang bakalan aku tes nanti. Ini adalah sepatu yang paling aku impikan dari dulu, seri Ratchet. Nah seperti itu ya. Ya itu jadi beberapa barang dan peralatan yang sudah tak spill ya. Habis ini mau tak packing sekalian. Kemudian tadi kenapa aku cuma bawa itu aja ya, karena emang kan kita berdua, jadi di split barang bawaannya. Misalkan aku bawa apa aja, terus Mas Nanda nanti bawa apa aja kayak gitu, untuk membuat beban kita menjadi lebih ringan kayak gitu ya. Terus kenapa sih aku tadi bawa lebih ke pakaian banyak banget ya, karena emang pertama kita nanti kan bakalan pakai porter, jadi bakalan dibantu juga itu bawanya. Jadi masih apa ya, memungkinkan untuk bawa pakaian dilebihin 1 atau 2 kayak gitu nanti untuk jaga-jaga. Kemudian enaknya ya karena emang berdua jadi split barang bawaannya itu lebih bisa di prepare kayak gitu. Misalkan tadi kan aku bawa tenda, nanti Mas Nanda bawa peralatan masak kayak gitu ya. Cuma nanti aku bakalan hubungin dia lagi ya, apakah perlu barang apalagi yang perlu tak bawa kayak gitu, takutnya ada yang kurang. Jadi biar nanti pas waktu hari H gitu sekali jalan langsung aman kayak gitu lah ya. Terus aku juga berdoa juga ya, semoga selama seminggu ke depan maksudnya, sama pas waktu nanti trekking tetap diberi kesehatan ya, karena seperti kasusnya tahun kemarin yang udah well prepare banget dan tiba-tiba masuk UGD karena DB ya kayak gitu. Jadi yang tahun ini tuh aku bener-bener protect banget sama apa itu namanya, kondisi tubuh ya. Jadi ada nyamuk, bahkan kalau misalnya ada nyamuk itu langsung harus mati di depanku kayak gitu. Sakit traumanya kan tahun kemarin kayak gitu. Kemudian aku juga dari 1 bulan kemarin tuh karena nggak bisa mendaki di siang hari ya, jadi aku running ya per minggu. Aku maksimalin sejam atau 2 jam gitu buat trekking, latihan fisik, supaya nanti waktu mendaki nggak kaget kayak gitu ya otot-ototnya, karena udah 1 bulan rest karena puasa kayak gitu. So biar apa ya, buat edukasi juga kalau misalkan kalian mau mendaki, minimal ada tes fisik maksudnya persiapan fisik yang kalian lakukan supaya tidak membebani diri kalian sendiri waktu trekking kayak gitu ya. Ya itu saja sih persiapannya. Semoga persiapan selama berbulan-bulan ini nanti sekali lagi ya doanya semoga dapet cerah aja di sana kayak gitu. Sebenarnya aku juga apa ya, nggak expect bahwa aku bakalan bisa naik di lebaran tahun ini, karena takutnya emang masih di antara musim hujan sama musim panas kayak gitu. Nah itu nanti kita bener-bener gambling bakalan dapat musim panas atau hujan. Cuma aku udah riset juga, dari aku tarik mundur beberapa tahun belakangan untuk di bulan ini tuh kondisi cuacanya seperti apa gitu ya. Itu yang jadi landasan kenapa aku memutuskan oke, tahun lebaran ini aku ke Kerinci ya gitu ya. Jadi nggak nggak segampang itu mutusin buat aku bakalan naik lebaran tahun ini gitu. Itu mungkin yang bisa dipikirkan sama orang-orang yang kurang prepare ya. Cuma sebenarnya kalau misalkan mau musim panas pun bisa ya, cuma takutnya ya itu tadi, antara kerjaan sama waktu libur gak sinkron. Jadi udah nekat banget ini, semoga nanti cerah gitu ya. Jadi perjuangan apa ya, prepare dan lain-lainnya itu bisa terbayar nanti di sana dengan kebahagiaan seperti yang waktu dirinya ini. Amin lah gitu. Oke, nanti lanjut next aja
aku bakalan tetap ngevlog juga soal perjalanan sama waktu pulang nanti ya. Kalian tunggu aja di part berikutnya untuk waktu trekkingnya. Terima kasih.